Oke, terima kasih. Oke, kita belajar sama-sama ya. Nah, ini biasa suka agak nge-lag sedikit ini ya. Nanti saya akan, kayaknya ini saya matikan saja ininya. Yang apa yang WA saya, sehingga tidak terganggu. Nah. Oke, terima kasih Ibu Siti Munawarah juga. Ini ada dari luar juga kita undang nanti karena ada acara gitu ya. Jadi silakan boleh bergabung. Kemudian nanti kita akan diskusi bersama. Oke, terima kasih. Ada Pak Eko juga ya. Alhamdulillah sudah hadir. Setelah kemarin mungkin safar ya. Tadi untuk Google Classroom-nya nanti salah menyusul. Baik, saya izin untuk memulai ya nanti di jam 8 tepat nanti kita akan dari Ustaz siapa Dr. Subaiki ya. Oke, sebentar. Oke, ini saya terlihat dengan jelas ya. Lihat Ustaz. Pak. Ya. Kelihatan ya Ustaz sebelah ya. Ya, terlihat Pak. Baik, saya mulai ya. Nanti mohon nanti kalau ada saat ini kita nanti mulai jam 8 acaranya ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibana wa nabiyana wa sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala ambi'uni bi asma'iha ula'i in kuntum sadiqin. Wa qala aidan wa badagi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wa qala Allah azza wa jalla aidan bismillahirrahmanirrahim iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha azza wa jalla yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutkinahu. Wa qala aidan antum a'lamu bi amri dunyakum. Wa fi qawaid al-fiqhiyah aidan yakni al-aslu fil muamalati al-ibahah hatta yadullu dalil ala tahrim. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa nabiyana wa sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir pada kesempatan kali ini, khususnya mahasiswa di program studi Magister Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Sirajul Falah Bogor. Ini adalah pertemuan yang kedua di mata kuliah Inovasi dan Desain Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Nanti insya Allah akan dilanjut dengan pembicara ataupun tamu kita di jam 20 waktu Indonesia Barat. Saya Walid terkait dengan pertemuan yang kedua ini dengan topik utama yaitu teori, inovasi, dan desain pembelajaran pendidikan agama Islam. Seperti biasa saya awali dengan Allah Subhanahu wa taala dan surat Al-Baqarah ayat 31 yang berbicara tentang bagaimana metodologi pembelajaran ya sebagai muallimul awal yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait dengan inovasi, ini adalah bagian dari keduniaan, maka kita diingatkan dengan walatansa nasibaka minad dunya.
Kemudian juga dalam berinovasi mengembangkan dari pembelajaran pendidikan agama Islam, kita mesti ya dilakukan secara itqon atau profesional. Innallaha azza wa jalla yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutkinahu. Kemudian terkait dengan topik kita yaitu inovasi dan desain pembelajaran, maka ini adalah bagian dari keduniaan dalam konteks teknis, yaitu antum a'lam bi amri dunyakum. Kemudian tadi di surat Al-Alaq saya tambahkan juga ya, dalam surat Al-Alaq ayat 1 dengan 5 yang ini sudah menjadi sering sekali kita bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Ya, konteksnya adalah alladzi 'allama bil qalam. Dialah yang mengajarkan ya bil qalam, dengan perantara al qalam. Kemudian dalam salah satu kaidah fikih juga dikatakan al aslu fil muamalati al ibahah. Ya, jadi hukum asal dari segala sesuatu terkait dengan interaksi antara manusia dengan manusia yang lainnya, muamalat termasuk juga tarbiyah atau pendidikan, itu adalah dikatakan itu al aslu fil muamalah al ibahah, boleh. Ya, hatta ya dulu dalil alat takrim, sampai ada dalil yang tidak membolehkannya atau yang memalingkannya. Sehingga kemudian inovasi dalam desain pembelajaran ini adalah sebuah keniscayaan. Ya, sebagaimana kita pahami juga, saya agak cepat ngomong ini ya, tapi nggak apa-apa, boleh saya perlambat juga ya. Kita pahami bersama bahwa perubahan dari zaman ya dan juga karakter dari siswa saat ini sudah sangat terlihat nyata. Ya, hal ini salah satunya adalah karena ya dipengaruhi oleh teknologi informasi dan komunikasi yang terus berkembang. Ya, sementara di sisi lain ada deislamisasi yang kemudian menjadikan agama ya seolah-olah itu dipertanyakan, di mana posisi agama di era digital sekarang ini ya. Sementara pada ranah fenomenologi atau fenomena kenyataan yang ada, pembelajaran PAI ya kesannya itu stagnan, artinya belum banyak inovasi yang dilakukan khususnya dalam hal ya desain pembelajaran, termasuk di dalamnya media, lingkungan, kemudian juga metodologi, evaluasi, dan bagian-bagian dari desain pembelajaran. Nah, ini salah satunya adalah karena profesionalisme dari guru PAI yang mestinya harus ditingkatkan. Nah, sehingga ya kita sebagai mahasiswa sebagai magister pendidikan agama Islam harus memahami tentang bagaimana sebenarnya inovasi dan desain pembelajaran pendidikan agama Islam atau PAI. Nah, kita bicara tentang teori inovasi. What is innovation? Apa sih inovasi itu? Ya, inovasi adalah perencanaan yang disengaja untuk melakukan perubahan dan perbaikan dari kondisi yang sudah ada sebelumnya. Maknanya berarti inovasi itu adalah sebuah kesengajaan, ya, artinya satu plan, satu action lebih tepatnya, satu action yang terstruktur, ya, yang memiliki tujuan dan karena adanya background atau latar belakang yang menjadikan perlu adanya inovasi tersebut, ya. Di sini tujuannya itu adalah adanya perubahan, minimal itu adanya pengembangan, perubahan dan juga perbaikan dari kondisi yang sudah ada sebelumnya. Nah, berarti inovasi berbicara tentang bagaimana pembaharuan, bagaimana perubahan yang dilakukan secara sistematis dengan tujuan yang sudah jelas, ya, karena melihat kondisi yang ada. Baik, Muhammad Yunus menyatakan bahwa yang namanya inovasi itu adalah perubahan yang dilakukan dengan sengaja untuk mencapai tujuan yang sistemik. Perubahan tersebut terencana secara sistemik dan menjadi suatu perubahan yang diinginkan atau diharapkan. Jadi inovasi perlu adanya perencanaan atau plan, ya, action tentu saja, dan nanti ada pelaksanaan serta evaluasi, ya. Nah, kemudian kita pahami juga bahwa sebuah perubahan atau kondisi tertentu yang sudah ada sebelumnya menuju ke arah perubahan yang lain dilakukan secara terencana, penuh kesadaran, ya, kemudian sengaja dilakukan dan kemudian memiliki tujuan yang jelas adalah juga definisi dari inovasi, ya. Nah, inovasi ini biasanya berisi
suatu ide atau gagasan baru yang perlu untuk diupayakan mencapai tujuan dengan cara yang tidak monoton dan membosankan. Ini adalah definisi dari inovasi. Nah, sangat penting inovasi itu, sehingga urgensi dari inovasi kemudian menjadikan satu keadaan yang ada itu akan menjadi lebih baik. Ya, tujuannya tentu saja mencari solusi dari suatu masalah yang muncul dan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, Wina Sanjaya menyebutkan bahwa tujuan dari inovasi ini adalah upaya pemecahan permasalahan pada situasi tertentu dengan cara dan solusi yang baru yang lebih efektif. Ya, nah sehingga inovasi itu sangat dibutuhkan agar lebih banyak cara atau metode dalam menggapai suatu tujuan yang dicapai, yang diinginkan tentu saja. Ini tujuan dari urgensi inovasi. Nah, dalam proses inovasi atau yang disebut dengan difusi inovasi, ya ini terkait dengan awalnya adalah penemuan ide. Jadi menghasilkan ide baru untuk mengatasi masalah atau tantangan. Ya pasti ada masalahnya dulu, baru dicari menemukan ide. Nanti lebih spesifik dalam pembelajaran. Adopsi awal biasanya sejumlah kecil individu atau early adopters mulai menguji atau mencoba inovasi. Ini kita sebut dengan apa? Difusi inovasi. Jadi tahapannya. Nah, difusi sendiri itu adalah inovasi yang menyebar lebih luas melalui komunikasi ke kelompok yang lebih besar. Nah, kemudian nanti sampai tahap implementasi, penerapan inovasi. Kemudian setelah inovasi itu diimplementasikan, maka perlu adanya evaluasi. Ya, nah evaluasi ini untuk menilai efektivitas dari dampak inovasi yang telah diterapkan. Nah, nanti ujungnya adalah adopsi penuh atau penolakan. Ya bisa jadi ya inovasi tersebut kemudian diadopsi secara penuh dilaksanakan, tapi kadang juga akhirnya ditinggalkan atau ditolak karena dianggap tidak sesuai, gitu ya. Nah ini banyak sekali terjadi nih ya. Alhamdulillah di STI Sirajul Falah ini sudah menerapkan sekarang itu adanya e-kampus. Nah, penemuan ide sudah ada e-kampus, adopsi awal beberapa dosen mahasiswa S1 sudah menggunakannya. Jadi kita tahap early adopters. Nah, difusi nanti dia akan berkembang, termasuk juga S2 ini akan menggunakan e-kampus. Nah, implementasinya mudah-mudahan sekarang sudah berjalan nih, yang S1 nanti bisa S2. Nah, nanti evaluasi bagaimana? Ya, apakah efektif? Ya, inovasi ini diterapkan terutama untuk yang kelas online ataupun offline gitu ya. Nah, nanti ujungnya adalah ya stabilnya e-kampus STAI SIFA Bogor tentu saja. Ini adalah tahapan dari difusi inovasi. Nah, big question, pertanyaan besarnya itu adalah how to do innovation. Ya, how to innovate ya. Bagaimana melakukan inovasi. Ini. Jadi kalau nanti dalam bidang inovasi desain pembelajaran, maka otomatis pertama itu adalah identifikasi masalah atau peluang. Ya, jadi cari kebutuhan atau tantangan yang memerlukan solusi baru melalui pengamatan dan riset. Nah, challenge pertama kita untuk UTS amati, observasi dan juga riset tentang pelaksanaan desain pembelajaran guru-guru PAI, Pendidikan Agama Islam. Kemudian setelah tahu identifikasinya masalahnya, maka ada pengembangan. Jadi hasilkan ide kreatif melalui brainstorming, ya kolaborasi, forum group discussion ya dengan pihak-pihak terkait. Juga nggak sendiri juga inovasi itu, karena yang melaksanakan inovasi tersebut ya. Nah, uji coba dan prototyping berarti kaitannya dengan apa? Uji coba ide dalam skala kecil untuk melihat efektivitasnya. Sudah dicoba nih untuk fokus stasi faktor, oh ternyata bagus nih. Nah, ada juga revisi. Jadi umpan balik ataupun feedback dari pengguna, nah nanti akan disempurnakan ide-ide tersebut sampai kepada implementasi dan monitoring. Jadi terapkan inovasi secara luas dan tentu kinerjanya untuk pengembangan berkelanjutan. Inilah salah satu kenapa innovation is very important for specifically in Islamic education. Nah, teori pembelajaran tadi kan inovasi, desain pembelajaran. Berbicara tentang desain pembelajaran, berarti kita juga akan bicara tentang teori pembelajaran. Nah, pembelajaran kita sudah paham semuanya bahwa pembelajaran adalah suatu sistem yang sudah berjalan rapi, yang terdiri dari beragam komponen yang saling terkait dalam proses pendidikan. Jadi pembelajaran kan proses pendidikan. Jadi bagaimana dari awal ya
menetapkan tujuan pembelajaran sampai akhir hasil evaluasi pembelajaran, itulah pembelajaran. Jadi serangkaian kegiatan yang sudah tertata dengan rapi, yang bertujuan untuk merubah cara pandang dan meningkatkan kemampuan seseorang dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dengan pemilihan cara yang lebih efektif. Jadi efektif, efisien, itulah nanti kunci dari innovation. Ya, ini adalah teori pembelajaran. Desain pembelajaran secara spesifik itu adalah proses perencanaan yang sistematis menciptakan pengalaman belajar, learning experience ya yang efektif, efisien dan fun ya for student tentu saja. Ya, jadi menarik dan menyenangkan. Nanti ada juga yang bilang membahagiakan. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau bicara tentang desain pembelajaran yang akan di-challenge next edition itu adalah analisis kebutuhan, penentuan tujuan pembelajaran, pemilihan strategi dan media pembelajaran, evaluasi efektivitas pembelajaran is a learning design atau desain pembelajaran ya. Tujuannya dari desain pembelajaran jelas sekali ya, tercapainya hasil belajar yang optimal bagi peserta didik melalui pendekatan yang terstruktur dan berfokus pada kebutuhan serta karakteristik peserta didik. Nah, itu adalah tujuan dari desain pembelajaran. Ini tadi, jadi kalau ditanya, Pak, desain pembelajaran itu apa? Ya, desain pembelajaran itu adalah bagaimana menganalisis kebutuhan, kemudian merumuskan tujuan pembelajaran, kemudian strategi dan media pembelajaran, sampai kepada evaluasi dan revisi proses pembelajaran. Nah ya, ini nanti kita bisa pelajari bersama. Inovasi pembelajaran berarti kita sedang bicara, tadi kan mata kuliah kita di teksnya atau di jadwalnya adalah inovasi dan desain pembelajaran PAI. Tapi bolehlah saya simpelkan menjadi inovasi pembelajaran. Jadi inovasi pembelajaran adalah suatu upaya, ide, gagasan baru yang sebelumnya belum pernah digunakan atau sudah digunakan tapi belum sempurna, kemudian dituangkan dalam bentuk metode, media pembelajaran yang ditunjang nanti dengan teacher performance dan juga mencapai tujuan pembelajaran PAI, yaitu melahirkan manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berilmu pengetahuan. Nah, dalam inovasi ini perlu adanya pengelolaan atau manajemen inovasi pembelajaran. Ini bagaimana ya, inovasi itu juga nggak bisa, tadi dia harus dilakukan secara sengaja dan sistematis, berarti harus betul sistematis gitu ya, artinya dia sistemik. Kalau sistem itu kan keseluruhan, kalau sistem itu dia ada tahapan-tahapan, dia ada urutan-urutan yang harus dilalui. Ini adalah manajemen pembelajaran, ya, di mana pembelajaran itu harus efektif, harus efisien, dan mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri. Tujuannya simple sebenarnya, singkat ya. Jadi efektivitas, efisiensi pembelajaran, dan tercapainya tujuan pembelajaran. Ya, tapi prosesnya karena sangat panjang, karena melibatkan ya, stakeholder, melibatkan guru, teacher, ya, melibatkan proses pembelajaran itu sendiri, peserta didik, mahasiswa, dan lain sebagainya. Sehingga ya manajemen inovasi pembelajaran itu akan sangat penting itu saja dalam konteks kita mencapai tujuan pembelajaran. Nah, ini terakhir karena nanti kita akan ada tamu kita kan sudah datang ini ya. Kita nanti akan bicara tentang bagaimana peluang dan tantangan lembaga pendidikan Islam atau manajemen lembaga pendidikan Islam di Indonesia ini. Nah, ini akan jadi pembahasan mekanisme inovasi desain pembelajaran PAI, mulai dari analisis kebutuhan pembelajaran, di mana tahap ini melibatkan identifikasi kebutuhan peserta didik, ya, memahami latar belakang keagamaan dan sosial budaya, mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, sampai kepada tujuannya memahami kesenjangan antara kondisi aktual dan yang diharapkan, dasen dan dasolen. Jadi mekanisme inovasi seperti itu. Kemudian yang kedua adalah perumusan tujuan pembelajaran. Jadi analisis tujuan pembelajaran ditentukan berdasarkan kompetensi yang ingin dicapai. Jadi ada standar kompetensi itu seperti apa yang ingin diharapkan. Ya, tujuannya kalau dalam pembelajaran pendidikan agama Islam tentu saja ada aspek kognitif, ya, pengetahuan agama, dia baru pengetahuannya saja, kemudian afektif, sikap religius, ya, kemudian psikomotorik, pengamalan ajaran Islam. Ada di kelas 12 misalnya belajar jenazah, dia tahu nih cara teorinya menyolatkan, memandikan, menguburkan, tapi nggak tahu psikomotorik itu, nggak tahu pengamalannya itu dia gimana caranya memandikan lebih realnya. Itu perlunya adanya KTA gitu ya, mata pelajaran KTA. Nah, pengembangan bahan ajar dan media inovatif
agak nyambung dengan mata kuliah sebelumnya tentang pengembangan media belajar, sumber dan media pembelajaran, itu masuk ke dalam desain pembelajaran. Nah, implementasi strategis berarti bagaimana pembelajaran tahap ini melibatkan penerapan metode dan media yang sudah dirancang. Jadi harus bervariasi, jangan hanya ceramah, jangan seperti khutbah, ya diskusi juga harus melihat keadaan dari peserta didiknya, simulasi ibadahnya, kemudian juga ada praktek langsung. Nah, strategi-strategi ini nanti diharapkan sampai kepada active learning, student center learning, ya, atau mungkin juga problem based atau problem based learning, ya. Nah, ini menjadi bagian dari inovasi dalam desain pembelajaran PAI. Setelah itu nanti ada evaluasi dan revisi. Nah, bagaimana nih? Apakah inovasi ini sesuai ya dengan keadaan yang ada pada lembaga pendidikan atau peserta didik tersebut, atau mungkin perlu adanya revisi atau mungkin malah ditolak sama sekali dan lain sebagainya. Oke ya. Nah, nanti kita bicara tentang inovasi desain pembelajaran ini, maka mau tidak mau kita harus belajar tentang juga bagaimana sebenarnya hakikat dari desain pembelajaran. Nah, itu di awal kita akan bicara tentang bagaimana desain pembelajaran, dan hari ini alhamdulillah kita sudah kehadiran juga tetamu, ya. Kita akan bicara tentang salah satu dari inovasi yang paling penting, itu adalah tentang bagaimana sebenarnya nasib nih ya dari lembaga pendidikan Islam yang ada khususnya di khususnya yang ada di Indonesia ini, ya, di Bogor lebih spesifiknya lagi, gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana sebenarnya mata kuliah ini memiliki relevansi yang sangat penting, ya, khususnya dalam memajukan dari lembaga pendidikan agama Islam, dan juga secara spesifik adalah pendidikan agama Islam. Oke ya, sangat jelas sekali. Nah, ini alhamdulillah sudah cukup banyak yang hadir, dan ini terima kasih. Oh, saya sapa-sapa dulu lah ya. Tadi kan sebagai introduction ya, karena saya juga nanti inginnya banyak tanya juga nih. Ya, saya sebutkan nama satu-satu nih ya. Oke, terima kasih untuk Ustadz Ahmad Firdaus yang sudah hadir, Ustadz Ahmad Muntaqo sudah hadir, Ustadz Ali Sadikin, Ustadz Anissa Ar-Ruhmi Fauzia, ada Arya Bima, terima kasih. Ya, Bima Arya jadi wali kota Bogor ya kemarin ya. Ada Ustadz Asep Samsul Arifin, terima kasih. Ustadz Dede Suparman, terima kasih. Ada Ustadz Eko Nafsuro yang baru sapa, terima kasih. Luar biasa Pak Engkos Kosasi, saya juga ketukar sama Pak Engkos Kosasi dengan Pak Ahmad Kosasi ini ya. Kemudian Pak Gugi Aulia, ada Ibu Hani Media, ada Ustadz Hasbiallah yang paling duluan ini, yang nilainya harusnya A nih ya. Ustadz Husni Mubarak juga, Ustadz Khairul Ikhwan, ada Pak Makhrus, ada Ustadz Nazik, jauh nih katanya di Jogja ya, lagi di Jogja ya. Ustadz ada Sarah Sitin, terima kasih. Ibu Siti Zaki, terima kasih. Pak Suherman, MNC, wah MNC TV nih jangan-jangan ini ya. Terima kasih Pak Suherman yang di Ciseeng. Kemudian ada Pak Sunandar, ada Ustadz Yusuf Maulana, dan juga yang lainnya. Ini kita tunggu Pak, ini sudah ada atau belum ya Pak Ustadz Subaikinya ini ya? Ya sebentar, kita hubungi dulu. Nah, sebenarnya ini adalah pertemuan yang kedua kalau di mata kuliah kita ini. Tapi kemudian nanti di pertemuan kedua saya akan kasih challenge terkait dengan terkait dengan mata kuliah kita ini ya. Jadi mungkin seperti sepertiga lah ya, karena nanti kita akan bagi-bagi nih ya. Oke, siap semuanya ya Ustadz Hasbiallah dan yang lainnya. Oke, saya ini